Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Ngomin, ngomongin Inter. Biar gampang aja bikin singkatan. Ngomongin Inter ya udah Ngomin. Nah, kali ini aku mau ngobrolin tentang gelandang. Nah, ini aku ada 4 gelandang favoritku di Inter Milan. Ingat, ini aku bukan bilang mereka adalah gelandang terbaik Inter Milan, tapi ini gelandang yang aku suka gitu loh, favorit. Nah, yang pertama Cambiaso dong. Wih, gila. Di antara sekian gelandang bertahan yang pernah dimiliki Inter, rasanya Cambiaso yang terbaik. Terbaik. Kalau tadi aku bilang 4 gelandang favorit, tapi kalau soal gelandang bertahan, ini benar-benar yang terbaik, Pak. Tapi ini pengukuran dari gelandang-gelandang bertahan yang pernah aku tonton ya, karena kan Inter sudah dari dulu. Aku kan bukan dari dulu banget suka Inter Milan. Aku pertama nonton Inter Milan itu zamannya Fieri, Ronaldo itu loh. Waktu itu kalau nggak salah aku SMA apa SMP? Kayaknya SMA. SMP deh kayaknya. Nah, jadi yang pertama Cambiaso. Cambiaso ini tipikal gelandang box to box yang waduh, tenaganya nggak ada habisnya, Pak. Sudah kayak Pak Jisung. Dia tipikalnya gelandang bertahan, tapi dia juga memiliki visi yang cukup bagus. Tidak seperti gelandang bertahan yang murni ya. Kalau dulu Inter punya, aku ingat banget, zaman dulu ada Cristiano Zanetti sama Di Biagio. Itu gelandang bertahan, destroyer perebut bola. Tapi mereka ketika dapat bola, mereka tuh nggak tahu mau ngapain. Sedangkan Esteban Cambiaso, walaupun dia bukan seorang deep lying playmaker seperti Brozovic yang aku bahas di konten lalu, tapi dia cukup punya ketenangan dan visi ini bola mau dikemanakan gitu loh. Walaupun tidak sampai membangun serangan, tapi paling enggak dia bisa cukup menahan bola sampai transisi dari bertahan ke menyerang itu selesai. Cambiaso berkarir di Inter dari 2004 sampai 2014. Itu benar-benar sampai kontraknya habis. Dia nggak dijual sama Inter, melainkan pergi ke Leicester City, itu free transfer. Salah satu gelandang terbaik yang pernah dimiliki Inter. Yang kedua, Stankovic. Waduh, ini favorit bener. Aslinya dia itu kan sebenarnya pemain Lazio, cuma oleh Lazio terpaksa dijual karena mereka krisis. Waktu itu Inter kalau nggak salah berlomba sama Juventus untuk dapetin Stankovic, tapi akhirnya Stankovic memilih Inter. Dan wow, panjang. Di Inter Stankovic itu 7 tahun, Pak. Stankovic join Inter kan tahun 2004. Dari 2004 sampai 2008 dia fine-fine aja, bagian dari tim inti Inter, terutama di bawah Roberto Mancini. Tapi kemudian ketika Mourinho datang, nah ini gonjang-ganjing nih, karena rumornya Mourinho nggak terlalu suka sama dia. Bahkan dia pernah nggak dikasih datang ke latihan preseason. Waktu itu sudah dekat sekali dikabarkan Stankovic mau dijual ke Juventus. Bahkan Mourinho sempat ngomong bahwa Stankovic itu bukan pemain yang sama ketika dia membela Lazio. Waduh, itu aku sekarang dijual dah Stankovic. Tapi ternyata akhirnya batal dan Stankovic bener-bener fight untuk dapat spot di skuadnya Mourinho, dan akhirnya sedikit demi sedikit dia mulai jadi pemain benar-benar tidak tergantikan. Maksudnya kalau dia lagi bugar pasti main, kecuali kalau memang rotasi kan. Makanya aku bilang tadi, kalau main Serie A, ada Coppa, ada Liga Champion, kan tidak mungkin satu pemain itu main terus-menerus. Bayangan setiap 2 atau 3 hari main ya keok juga, bisa rentan cedera. Dan Deki adalah salah satu gelandang yang box to box juga, staminanya juga bagus, walaupun tidak sebugar Cambiaso, tapi dari segi teknik dia lebih bagus. Dan yang terutama kalau kalian ingat, kalau yang angkatan saya dulu nonton Deki itu, wah, cannonball-nya itu dari jarak jauh gila bener. Sepakan jarak jauhnya itu benar-benar wah, golnya Pak. Sampai akhirnya di musim 2013-2014 dia retired atau pensiun di Inter. Dia nggak mau main lagi di klub lain. Wih, aku ingat banget waktu tahun 2013 dia retired itu bikin open letter itu di situs
resminya Inter Milan, saying goodbye lah istilahnya. Wah, kemudian baru tahun 2019 dia masuk Hall of Fame-nya Inter Milan. Kemudian yang ketiga, Wesley Sneijder. Wih, gila. Walaupun Wesley Sneijder itu enggak seperti Cambiaso yang berapa itu? 10 tahun di Inter. Stankovic yang 7 tahun di Inter, 7 musim. Kalau Sneijder itu cuma 4 musim, tapi 4 musim yang sangat berkesan. Wih, dan yang terutama Sneijder ini aktor penting saat Inter treble winner. Waduh, permainannya. Ini tempo hari aku sempat ngomong soal jenis-jenis playmaker. Salah satunya adalah false 10. Nah, Wesley Sneijder ini adalah playmaker yang jenisnya false 10. Klasik number 10 itu kan biasanya di area sentral lapangan. Nah, sedangkan Sneijder ini lebih ke depan lagi. Mirip-mirip dengan Roberto Baggio, tapi dia tidak terlalu striker lah istilahnya. Gimana caranya ngomong? Kalau Roberto Baggio itu kan dia second striker, tapi juga main sebagai playmaker tim, itu semacam advance playmaker gitulah. Dia itu kalau dibayangkan nomor 10 klasik itu kan di belakang. Nah, kalau seperti si Sneijder ini dia lebih ke depan lagi. Jadi bukan tipe yang box to box gitu loh. Waduh, umpan-umpannya, tembakannya juga, wah pokoknya top banget lah Wesley Sneijder. Kalau nggak Sneijder, waduh kayaknya susah waktu itu treble winner ya. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, Barella dong. Wih, gila Barella ini. Aku ingat banget dulu Inter sama AC Milan rebutan mau beli Tonali. Wih, waktu itu kan lagi naik daun kan Tonali. Wah, kita beli Tonali. Toto kan gagal. Tonali milih ke Milan. Sedangkan Inter dapatnya Barella. Siapa ini Barella? Aku benar-benar belum tahu Barella waktu itu kan dia pemain Cagliari. Kalau nggak salah dia kapten juga di sana. Waduh, ternyata mainnya asik banget, Pak. Barella ini kan dia di 2019 dipinjam dulu, baru kemudian next year, tahun depannya baru dipermanenkan kan. Barella ini gelandang tipe box to box juga, yang maju mundur tenaga kuda bener-bener kayak si Stankovic. Dia bukan tipikal gelandang bertahan, tapi dia juga aktif sekali membantu pertahanan. Jadi ya gelandang kayak gini cuma bisa kalau dia punya stamina yang kuat. Nah, Barella ini stamina oke, teknik juga oke banget. Waduh, buktinya dia asisnya sangat banyak di Inter Milan. Bahkan musim 2020-2021 itu musim pertamanya dia resmi sebagai pemain Inter ya. Kan sebelumnya dia pemain pinjaman. Dia jadi MVP-nya Serie A, pemain terbaik Serie A. Ini aku bacain, Nicolo Barella was the best midfielder in Serie A in 2020-2021. Nah ini, Barella has just completed his second season with Inter. Itu baru menyelesaikan musim keduanya di Inter karena sebelumnya kan pinjaman. 36 kali main di Serie A dan scored 3 goals. 3 gol lawan Cagliari, Juventus dan Fiorentina. Cuma 3 gol tapi bisa jadi MVP karena memang dia tuh gelandang langka spesialis half space ya. Nanti aku mau bikin konten khusus bahas tentang half space ini karena tidak banyak tim yang memanfaatkan half space ini seperti Inter. Kalau sebelumnya yang mempopulerkan kembali half space ini ada si Pep Guardiola di Barcelona. Jadi secara tradisional biasanya lapangan itu dibagi 3 ya, ininya horizontalnya ada kiri, tengah, kanan. Nah, kemudian ada lagi dikembangkan jadi 5, yaitu kiri, kemudian di antara kiri dan tengah itulah yang namanya half space, left half space, kemudian ada right half space. Nah, Barella ini spesialis di area itu. Wih, gila. Nanti aku akan bahas khusus tentang ini, ditunggu ya. Some stats, jadi statistik Barella kenapa dia kok menang MVP. 1, ini bahasa Inggris aku terjemahin langsung ya. Barella adalah performanya konsisten. Secara teknis dia 94,2% dan physically 94,8%, itu efisiensinya. Kemudian dia adalah pemain Serie A dengan
pressing value tertinggi. Jadi nilai pressing tertinggi itu 95,5%. Ini jadi tenacity itu kengototan dia bermain itu benar-benar nggak ada lawan, Pak. Vidal kalah. Kita kan ngeliat kalau pemain yang ngotot tuh, wah Vidal ini ngotot sekali. Barella lebih ngotot, Pak. Kemudian yang ketiga, dia selalu menjadi pemain yang mengcover jarak terjauh dalam permainan. Jadi rata-rata dia menempuh jarak itu 3,4 km dalam satu pertandingan. Jadi ini ada rata-ratanya, bahkan dia rata-rata itu satu pertandingan 27 sprint dan 65 sharp acceleration. Sharp acceleration itu maksudnya yang push gitu loh, dari berhenti langsung cepat, itu namanya sharp acceleration. Kemudian Barella registered excellent rating. Jadi rating untuk ball retentionnya itu sangat tinggi. Key pass itu 93%, bayangkan 93%. Kemudian key solution itu juga 93%. Kemudian Barella menyelesaikan lebih dari 60% umpan yang medium to high difficulty. Jadi bukan sekedar ngumpan, tapi umpan yang sulit itu dia 60% tingkat keberhasilannya. Gila Barella ini. Jadi aku setuju banget kalau Barella akan jadi kapten masa depan Inter. Kalau sekarang kan masih Handanovic ya. Karena Handanovic masih reguler main ya nggak mungkin. Memang di tim itu jarang sekali ada, kalau sekarang ada kapten, kalau pemain ini masih aktif bermain biasanya nggak akan diganti. Kecuali zamannya Icardi dulu kan, kita sama-sama tahu ada masalah waktu itu ya. Nanti kita bahas, nggak sekarang. Jadi hampir pasti sepertinya setelah Handanovic tidak masuk tim inti lagi, bahan kapten ditinggalkan, hampir pasti itu akan jadi milik Barella. Nah itu tadi 4 gelandang favorit Inter Milan. Kalau menurut kalian bagaimana? Atau mungkin ada di antara kalian yang angkatan lebih lawas lagi, karena aku cuma mengulas yang aku tahu aja, yang aku ngerti aja. Dan sekali lagi itu adalah gelandang favoritku. Mungkin ada yang lebih bagus dari mereka, tapi mereka yang paling aku suka. Oke, silakan tulis di kolom komen kalau ada pendapat yang beda, nggak masalah. Kita harus aku terbiasa berdiskusi tanpa mesti marah-marahan. Kayak di konten sebelumnya kan aku ada diskusi beda pendapat. Itu biasa aja, karena di sini kita tempat ngomongin Inter, kan ngomin. Oke, ciao guys.